Nah, kita kan nggak bisa mengira-ngira kan, harus ada pembuktian yang lebih jelas gitu kan. Kalau cuman menuduh kan kita bisa aja menuduh kemarin yang naruh di rumah Yaimim mereka lah ya kan. Karena ya semua itu kan perlu bukti kan. Bener nggak? Semua itu perlu bukti. Kalau cuman orang lewat ya namanya rumahnya Yaimim di situ ya sering lewat lah ya kan. Yaimim mau kemana pun sah-sah saja gitu. Kalau nggak ada bukti jelas gitu. Nah, kalau memang jelas ya silakan laporkan gitu loh. Gitu kan. Kalau masih belum ada terlihat jelas siapa yang lempar ya itu jadinya kan fitnah gitu. Oh suaranya nggak ada ya? Oh ada. Tadi siang dibahas di sebelah katanya nggak mungkin IO-nya nya Sepin. Nah di sini terlihat ya Yaimim lagi aktivitas di dalam di depan rumahnya. Jalan ke arah sana tuh. Dan kira-kira kemarin yang naruh di rumahnya Yaimim itu siapa kira-kira ya? Coba pikirkan secara logika. Ada nggak kucing nya di tembok gitu di atas nempel gitu ya? Di menit ke 4:08. Ini belum ada pergerakan sama sekali ya. Ini masih biasa continuity ini ya. Jam berapa ini? Nggak tahu jam berapa. Jam 6 ya. Pagi atau jam berapa ini? Iya, kalau memang ada dari depan mobil merah, mungkin lebih asik lagi nontonnya ya kan. Jelas banget yang kelihatan. Kalau di Malaysia itu Pak Yaimim dipanggil orang tua nyanyi. Apa itu? Ataupun suka-suka Anda. Ini belum ada pergerakan ya. Nah, di sana muncul tuh terlihat Yaimim muncul dari semak-semak ya. Ya mungkin lagi jalan-jalan ya Yaimim, nggak tahu juga ya. Nah, Yaimim itu dari kalau nggak salah dari ini ya, dari depan rumahnya si S ya. Itu memang kelihatan tuh Yaimim lagi jalan ya. Nggak tahu kalau di tangan itu kayaknya nggak bawa sesuatu ya. Coba lihat di sini.
nggak kelihat jelas sih. Tuh, kayak nggak ada bawa bungkusan ataupun apa gitu. Emang Yamin pegang taiknya gitu, dipegang tanpa bungkus gitu. Lucu aja sih ya. Nah, di situ ada terlihat tuh. Nah, ini kita lihat menitnya ya. Ini ada potongan nggak? Nah, dari Yamin melewat. Kita lihat menitnya. Oh, di situ Yamin nggak tahu ada mencium sesuatu ya. Ya nggak tahu sih apa yang diciumin. Tapi sepertinya nggak bawa apa-apa sih. Emang dia tunggu tunggu tunggu. Nah, di situ Yaimim tuh terlihat seperti entah ngerokok, entah mencium sesuatu gitu ya. Kita nggak bisa berasumsi yang kemana-mana karena memang videonya nggak jelas ya teman-teman ya. Waalaikumsalam Abang Faturazi. Sampai akhir video mobil merah tetap nggak ada barang itu. Intinya di video ini nggak lengkap ketika melempar tidak terlihat siapa yang melempar. Oh iya ya. Ya itu memang kalau nggak jelas ya nggak bisa dijadikan barang bukti kan. Nah di situ kan terlihat Jaimim tadi mencium, entah mencium atau merokok kan, kita nggak tahu juga. Nah di sini memang ada terlihat lemparan ya, yang diduga tai gitu loh. Nah di sini ya saat di menit yang nanti ada tuh lemparan. Tuh, memang ada terlihat lemparan seperti ya yang ada di video mereka lah, di atas mobilnya ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Karena sayangnya juga videonya tidak memperlihatkan orang yang melemparnya kan. Kalau nya itu tadi terlihat ada lemparan ya. Videonya juga seperti dipotong-potong bang. Nah kalau terlihat dipotong nggak tahu di sini kan ada menitnya tadi, aku nggak perhatikan juga menitnya ya tadi. Coba kita cek pas ya di sini ya. Menitnya itu ada kepotong nggak? Iya ini pakai wifi, cuman nggak tahu nih beberapa hari ini lagi kacau banget wifi di rumah. Kayak memang harus diganti ini bulan depan. Nah kira-kira ada potongan video nggak di sini? Oh nggak ada ya teman-teman. Nggak ada potongan video. Bukan suka-suka maksudnya, tapi itu udah termasuk fitnah apa dia bisa mempertanggungjawabkan atas videonya. Nah di sini juga, tapi di sini mereka juga nggak ini ya, nggak ada tuh narasi yang menuduh juga sih. Nah cuman kan arahnya pasti tahu lah ya. mereka mereka kan kemarin merubah strategi ya,
Dan mereka juga kan sering banget ya eh, menyebut mengolok-olok Yai Mim pun dengan sebutan tai mim ya kan. Nah maka dari itu muncullah ini drama baru pertaian ya. Setelah ketika Yai Mim ini pergi dari rumahnya untuk beberapa waktu ya. Nah ketika pulang itu kedapetan ada tai di rumahnya Yai Mim gitu loh. Ada tai di rumahnya Yai Mim dan itu nempel di tembok. Nah itu kira-kira nya siapa gitu. Coba pikirkan secara logika. Mungkin nggak ada kucing. Nah kucingnya tuh sambil ini nemplok ke tembok gitu. Iya ada nggak gitu kucing yang nya di tembok kayak gitu nempel. Coba pikirkan secara logika ya. Nah coba kita lihat ya videonya. Di kira-kira perbuatan siapa itu? Itu pasti perbuatan manusia juga kan? Ya makanya di situ kan nggak ada yang menuduh, nggak ada yang nuduh siapa-siapa gitu loh. Itu kan urusan mereka masing-masing, insting mereka masing-masing. Kalau instingnya mereka yang melakukan tetangganya ya ya sudah gitu loh. Ya mungkin kalau memang iya ya saling berbalas pantun ya. Tapi ini pakai ya kan balasnya. Kalau saya sih nggak tahu ya teman-teman ya. Karena memang videonya nggak terlihat jelas gitu kan. Dan di rumahnya Imim ketika ada nempel di tembok ya seperti dilempar juga. Nah kita kan nggak tahu juga dan nggak menuduh juga gitu kan. Dan itu kan nggak diramein juga. Ya Bang Yai pas live ya bilang disuruh Gus Lukman ke rumah kayaknya ada yang nempelin di rumah. Iya. Ya itu pasti Yai pindah memang. Nah coba kita lihat nanti videonya ya. Buat teman-teman yang baru mampir boleh dong dibantu tap-tap layar ya. Yang belum follow boleh di follow ya. Ini tambah seru ya teman-teman ya. Karena gelar perkara selanjutnya itu akan ada yang akan ada ditetapkan sebagai TSK. Kemungkinan ya. Kemungkinan loh ini kalau kita baca dari berita ya. Kemarin hari Kamis kemarin ya, minggu lalu itu sudah dilakukan gelar perkara namun berkasnya itu masih ada yang kurang gitu. Ya makanya kalau di tempat Yai Mim kan memang nggak diramein dan tidak menuduh juga gitu kan. Nah kita juga nggak bahas itu kemarin kok. Nah karena ini rame soal pertaian. Nah ini kan kalau memang dua-duanya buktinya juga kurang kuat ya kita ya urusan beliau saja gitu kan. Nah instingnya itu siapa yang melakukan gitu kan. Jadi kan kalau perbuatan kucing kan nggak mungkin ya kan. Nggak malu kok, saya nggak malu. Saya membela Yamim itu bukan yang hal-hal yang kemana-mana kok, ya. Ini kita mengawal kasus tuh yang sedang bergulir di kepolisian itu aja. Ngapain malu? Kalau kita semua orang tuh punya masa lalu, ngapain malu? Nah kalau Yamim punya masa lalu, ya emang kenapa? Semua orang juga punya masa lalu, junjungan Anda juga punya masa lalu, ya kan? Jadi kenapa harus malu punya masa lalu itu, ya kan? Yang kita kawal ini kan proses hukum yang sedang berjalan gitu loh. Yang kalian
viralkan sendiri, bukan kita yang viralkan loh, kalian yang viralkan ya, video-video yang kita bisa lihat di sosial media. Nah, polisi kan menilainya juga dari video-video yang beredar, bukan menilai gimana masa lalunya Yaimim, enggak gitu loh, ya kan? Dan itu nggak ada alasan-alasan apa, nggak ada namanya, kalau di kantor polisi itu nggak ada namanya mewajarkan tindakan-tindakan yang sudah melanggar hukum ya. Itu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh namanya mewajarkan kasus hukum ya. Tidak ada kalau di Indonesia, di negara kita itu. Kalau memang salah ya tetap salah. Misalkan mereka sudah melakukan persekusi. Nah, nanti kan yang diperiksa sama kepolisian kan dari video-video ya kan. Bukan masalah masa lalu lah ya kan. Nggak masalah urusan rumah tangga, enggak juga gitu. Yang dinilai polisi, yang diperiksa adalah video-video dan bukti-bukti gitu kan. Nggak ada tuh yang meriksa, oh ini saya melakukan hal-hal seperti ini karena ada alasannya. Di kantor polisi nggak ada itu alasan seperti itu. Ya, jadi jelas ya teman-teman. Nah, jadi kalian para ya mungkin kalian mendukung ataupun kalian memang orangnya si S, ya silakan Anda mendukung si S, ya kan? Anda mengatakan, "Bang, jangan terlalu mendukung Yaimim nanti malu." Nah, justru saya tanya balik ke Anda nggak malu ya? Karena di Indonesia ini banyak yang justru menghujat si S, ya kan? Kok Anda masih justru malah ditanya sama netizen, kok masih ada ya orang yang ngebela S gitu. Kalau melihat kasus yang kemarin ya, nah itu ya teman-teman ya. Kita tuh ngebela bukan ngebela buta ya kan. Nah kita tuh mengawal kasus yang sedang bergulir karena ya kalian sendiri yang memviralkan. Nah saya sebagai netizen ya punya hak dong karena barang ini sudah di upload di ranah publik ya kan, ya otomatis sudah melibatkan kita para netizen gitu loh. Nah itu dia. Jadi kalau kita bicara persekusi, coba apakah polisi akan menilai, apakah akan mewajarkan? Enggak gitu ya. Enggak akan misalkan mereka punya alasan karena alasannya gini-gini ya, buktinya juga nggak ada kan. Jadi nggak ada itu yang mewajarkan ya, nggak ada alasan atau apapun itu. Ya namanya sudah salah, melanggar, ya sudah gitu, ikutin prosesnya. Iya, kita sama-sama belum tahu gimana kita. Suryati Mogeni ya. Kenapa? Kemarin ada kena somasi ya? Aduh. Ya terserah Anda loh mau ngomong apa, Bu Siri ya. Ya kita kan sebagai netizen tuh punya hak kan. Anda mendukung si S, nggak mendukung siapa-siapa kan hak Anda juga. Apa saya minta Anda buat ngedukung Yamin kan enggak juga, ya kan? Ya tugas saya di sini cuma mengawal aja kasusnya sampai selesai. Kalau selesai, kalau udah selesai, sudah ada yang ditetapkan sebagai TSK, ya sudah gitu kan. Orang mereka yang bikin huru-hara di sosial media ya harus diselesaikan dong gitu. Enak aja nggak diselesaikan. Iya bebas. Iya memang si S ngontrak. Apa perlu
Saya putarkan videonya dari pengakuan mereka sendiri. Jadi nggak harus maksa dukung Sarah. Iya, kami juga nggak maksa kalian buat dukung Yaimim kok, ya kan? Saya ini tidak mendukung buta ya. Kalau memang Yaimim ada salah ya silakan dihukum gitu loh, ya kan? Suryani mau gini, yang pro Bu S monggo buka room sendiri dan yang dukung Pak Yai. Kenapa Bu Suryati jadi ini? Jadi kalem ya sekarang ya? Aduh. Ya udah masing-masing loh. Ya saya kan room sendiri. Saya nggak maksa buat pendukungnya sebelah untuk mampir juga kan. Itu. Aku di sini juga membahasnya nggak memprovokasi kok ya kan. Saya hanya mereview apa yang sudah terjadi gitu loh. Nah, kalau memang ada terlihat yang lempar siapa, nah itulah baru bisa dijadikan barang bukti gitu loh. Ya saya kan nggak mau gimana ya, menuduh-nuduh gimana atau oh jelas ini yang lempar ini nih, ya nggak bisa gitu juga karena nggak terlihat jelas tuh kan, cuman lemparan doang gitu kan, nggak tahu siapa yang lempar. Nah, itu. Kalau di sini roomnya itu nggak pernah memprovokasi, nggak pernah menyerang pribadi atau lagi mengorek-ngorek masa lalu, nggak pernah. Ya, di sini mah adem ayam di sini ya. Kita berbicara itu berdasarkan eh, fakta yang ada di sosial media itu aja. Nggak mau kemana-mana gitu ya. Soalnya aku di sini mengawal kasus yang sudah berjalan aja gitu. Nggak mau tergiring ke sana ke sini. Kalau memang ada kasus terbaru yang bisa dilaporkan oleh si S atas perlakuannya atau kelakuan si Yaimim ya silahkan saja gitu laporkan gitu. Daripada entar kontra disangka penjahat kalau di Arum Bu S jadi pendengar saja. Nah ini Suryati begini ini Ibu Suryati ya, saya panggilnya Ibu ya. Kemarin saya pernah dengar sekilas ya, nggak tahu apakah Ibu ini yang katanya disomasi nggak sih? Bener nggak Bu? Kalau kata Bang Dino, LP udah masuk, udah kena pasal. Yang laporan mana tuh? Yang ya? Betul Bang. Betul apa nih? Kadang lewat aku di live mereka, terus di komen langsung pergi. Nggak kuliah. Yang jalan rusak aja padahal Yamin nggak di situ Yamin. Sorry ya nggak kebaca ininya. Semua dihukum semua selalu bikin gaduh. Ya nanti untuk masalah hukum ya ibu aja ini kan sudah memvonis kan. Nah kalau kita kan nggak memvonis. Masalah hukum itu nanti kita serahkan ke kantor polisi. Kalau kita mah tujuannya ya siapa yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ya kita lihat menurut kita melanggar ya kita tugasnya cuman hanya memberi sanksi sosial saja. Kalau memberi hukuman itu tugasnya kepolisian ya. Nanti dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya itu ya timnya Yaimim ya kan dengan para bukti-bukti ya. Mentang-mentang gelar ahli tasawuf dan filsafat terus kelakuannya semena-mena. Ya kalau memang melanggar hukum silahkan aja dilaporkan bang gitu loh. Kalau itu kan bukan urusan saya juga gitu. Nah saya kan hanya mengawal kasus yang sedang berjalan aja gitu loh. Paham nggak sih? Selain itu aku nggak mau ini ya silahkan saja gitu kan. Itu kan
pemanis-pemanis aja ya. Apa yang dilakukan Yaimim beberapa waktu lalu yang terlihat seperti marah-marah itu kan memang ya karena Yaimim memang sengaja dipancing-pancing kan. Nah, itu. Seperti kemarin kita sudah review videonya kan soal malam-malam ketika Yaimim mau pergi ngambil mobilnya itu memang sengaja dihadang di tengah jalan itu kan. Itu. Nah, itu ada videonya. Saya hanya mengomentari apa yang sudah ada aja di eh, yang gimana ya? Kalau kita lihat dari kedua sisi ini continuity-nya tuh wah jelas gitu. Gitu loh. Sylvie Davansa, thank you. Bener bang, orang-orangnya kepanasan. Gak usah merasa dirugikan. Yaimim kesal karena jam tangannya. Iya, coba bayangkan. Apa yang dilakukan mereka itu nggak sebanding sama yang Yaimim lakukan ya ke mereka. Yaimim kan hanya kemarin marah-marah ya karena berasa direkam-rekam ya. Karena suasananya lagi pada adem ayem aja kan. Tapi mereka lagi ngerekam dari jarak jauh kan. Gak ada tuh emas sama jam tangan. Ya kalau maling ngaku itu penjara penuh mungkin ya. Saya bicara maling loh, ini ngomongin maling, bukan ngomongin siapa-siapa gitu loh. Jadi teman-teman ya buat eh, provokator itu nggak usah ditanggapi ya teman-teman. Biar capek sendiri aja gitu. Di sini kita nggak mau terprovokasi ya, nggak mau terlalu tergiring terlalu jauh sama mereka ya. Kita fokus aja gitu. Kalau memang ada kesalahan dengan Yemim ya silahkan dilaporkan saja gitu loh. Ya kan? Kalau memang mereka bisa memberikan bukti kepada kita jelas ya, yang jelas buktinya. Nah, itu baru oke lah silakan gitu kan. Laporkan. Yemim juga sudah mempersilahkan kalau memang nanti terbukti salah ataupun masuk penjara juga beliau sudah pasrah kan. Nggak masalah beliau juga. Nah, kita sebagai orang yang mungkin mengawal ya nggak masalah juga gitu kan. Jika terbukti gitu. Biarkan saja kalau ada provokator jangan ditanggapi biar capek sendiri mereka. Ngabisin energi aja kalau ditanggepin teman-teman ya. Ngabisin energi, capek sendiri gitu. Jadi emosi. Aku mencoba untuk ini nanti kena PL lagi aku. Tahu sendiri lah teman-teman, aku live-nya itu nggak pakai ini ya, handphone ya. Jadi rentan banget gitu kalau berkata kasar itu kena PL gitu. Karena aku nggak ikut agensi siapa-siapa kan. Jadi kalau ikut agensi mungkin lebih aman ya. Kita mau berkata kasar, mau ngerokok, mau segala macam itu aman-aman aja gitu. Ya kan. Tapi di sini ya aku solo aja gitu. Ya mau biar ya musuhin semua. Iya. Jadi gini loh para pendukungnya si S ataupun ternak-ternak akunnya. Jadi ya urusan kalian lah. Kalian mau ngedukung siapa, kami mau ngedukung siapa. Ya bukan urusan Anda juga gitu loh. Gak usah apa ya ngata-ngatain. Jangan terlalu membela Yaimim nanti malu sendiri. Apa yang harus dimaluin coba? Ya kan? Kita ngebela itu bukan ujuk-ujuk ya, bukan pembela buta gitu loh. Ya kita mengawal kasus yang sedang bergulir di kantor polisi itu aja. Ya kan? Kalau ngomongin Yaimim punya masa lalu, ya semua orang punya masa lalu. Punya aib ya kan? Jadi ya apa yang harus diributkan gitu kan?
Karena itu juga nggak mempengaruhi proses hukum yang berjalan, ya. Ngapain? Kita capek-capek ini kan, membuang energi buat ngeladenin ya provokator ini. Buat teman-teman yang belum follow boleh di follow ya. Yang baru mampir boleh dibantu tap-tap layar. Kita di sini mau bincang-bincang santai, seharian kerja capek di sini buat hilangin stres. Iya, benar. Bu Suryati. Karena di sini kita nggak ada tuh yang nyerang lawan gitu ya secara frontal ya. Kita mau santai loh. Kita tuh obrolannya tuh nggak kayak kalian pendukung CS itu di room sebelah itu kan. Setiap hari ya membicarakan keburukan orang aja ya. Yang Bu Yai gini lah, nikahnya gini segala macam, nggak ada buku nikah. Wah, kemana-mana udah. Jadi mereka tuh ngebahas hal-hal seperti itu, ngejelekin ya masa lalunya Yai Mim ataupun Bu Ros, ya itu nggak ngaruh juga ke netizen gitu loh. Karena penontonnya ya itu aja mereka tuh, ya kan? Mereka gibah itu ya di circle mereka sendiri, jadi capek sendiri teman-teman ya, nggak ngaruh ke netizen luas gitu. Bang Borden, selamat malam Bang Borden. Kasihan lihat orang yang lihat orang yang bela Suhara akalnya nol. Aduh, sekarang Yai Mim jual doa. Kenapa tuh sampai kemana-mana bahasnya, sampai nggak pikiranmu kesana wahai pendukung Suhara? Kok nggak keras kayak kemarin nadanya? Wow, kasihan akun saya dong kalau keras-keras. Nah di sini saya nggak mau buang-buang energi ya, nggak mau buang-buang energi. Kasihan akun saya udah berapa kali ini aja lagi kena PL. Emang kami terprovokasi sama sebelah ya, yang bisanya tiap hari bahasanya apa ya, ngejelekin orang aja tuh, nggak mikirin dosa apa ya, apa nggak kenal dosa. Nah itulah teman-teman ya. Coba bang kalau mereka nggak kemana-mana bahasnya, mungkin lebih cantik mainnya. Wow jelas, ya kan, jelas banget loh. Kita ngobrolnya santai gini aja, mereka udah kepanasan loh, ya kan? Panas gitu kan. Mereka tuh lagi, kenapa ada yang komen tadi, kenapa nggak keras lagi kayak kemarin? Oh dia ngerasa aku bisa dibungkam atau gimana gitu kan? Aduh enak aja. Iya mereka orang suci bang, sampai jelekin terus. Mereka gitulah, nggak ada cerita lain. Kalau kita nggak ada cerita, nggak ada bahan cerita, ya udah gitu, ngobrol santai aja kan teman-teman. Iya, nggak perlu kita nyari-nyari kejelekan si S, enggak. Kita mau mengawal kasus yang sudah berjalan aja gitu, nggak kemana-mana. Mereka mau giring ke sana ke sini, bodoh amat, ya kan. Kalau memang yang nggak bener ya kita lurusin gitu aja, biar nggak bengkok, ya kan. Karena mereka selalu bengkok-bengkokin kan, digoreng sampai gosong. Blunder itu bahas sampai ke masa lalu orang. Jadi kelihatannya niatnya asli alih-alih dukung suara. Iya. Iya sampai ke masa lalu, entah kemana-mana pembahasannya. Ya gini loh teman-teman ya, biar aku kasih paham nih buat si Tan Chandra ini ya. Ya menurut Anda nggak masuk akal ya. Jadi gini, orang ya di DPR itu ada 1.000 orang ya anggota dewan ataupun anggota DPR RI.
Ada 1000 itu misalkan yang misalkan 900 lah atau misalkan 100 aja lah ya bikin ininya. Ada 100 anggota dewan di gedung DPR itu. Nah, yang 99-nya itu penjahat semua nih, penjahat korup ya kan. Nah, yang satu ini baik gitu. Ya kan? Nah, yang satu orang baik ini di antara 99 orang ini yang menurut mereka jahat itu justru yang satu ini yang justru orang baik ini gitu loh. Paham nggak? Analoginya seperti itu loh. Kalau kita kita sendiri orang baik nih di lingkungan orang-orang yang toksik ya, kita yang kelihatan paling jahat gitu loh. Ya itu. Jadi kalau mereka mah nggak sampai situ ya teman-teman ya, nggak sampai situ. Mereka kan selalu berdalih, ya kalau memang Yai Mim bener, kenapa Yai Mim itu dimusuhi sama semua tetangganya? Kalau semua tetangganya ini eh, memang orang-orang yang toksik ya, terus Yai Mim memang orang-orang yang slow, santai, nggak mau pusing ya kan? Ya, Yai Mim ini yang nggak mau disetir atau nggak mau apa? Pokoknya nggak mau nggak bisa dimanfaatin ya justru ya Mim itu sendiri yang dianggap sebagai orang yang paling jahat gitu ya. Ya memang kenyataannya gitu. Kalau kita baik nih, berada di lingkungan orang-orang jahat, kita yang dianggap paling jahat orang sendiri. Karena apa? Nggak bisa dimanfaatin mereka gitu kan. Coba kita bisa dimanfaatin mereka, terus ikut alur mereka. Nah, itu kita meskipun kita jahat ke orang lain kita dianggap baik tuh. Pelecehan atau perkosaan host kasusnya persekusi. Nah, kasusnya persekusi Bang Anto. Gimana dong? Gimana kita bahas persekusi ya? Nah, gimana hukumnya persekusi di hukum Indonesia? Perlu kita tampilkan? Perlu nggak kita tampilkan persekusi di Indonesia itu gimana sih hukumnya? Apakah diwajarkan nggak? Meskipun pelakunya ini punya alasan tertentu. Nah, itu dia. Buat teman-teman yang baru mampir boleh dong bantu tap layar ya. Yang belum follow boleh di-follow. Kalau pendukungnya CS nggak perlu. Gimana? Kita mau bahas persekusi. Nah, kan ada yang tanya tadi. Ya kan? Ada yang tanya kasus perkawasan atau apa tadi? Zakia, maksud lo apa? Kontrak diperpanjang. Aduh, konyol ya. Nah, itu kan jelas. Nah, kalau maling motor itu jelas dia. Nah, kalau kalian ada buktinya nggak? Iya, kan buktinya sudah ada di sosial media kan. Pertama kali eh, masalah kemarin yang rame ya, viral pertama kali itu pertama kali Yai Mim yang melakukan persekusi atau siapa? Terlihat siapa yang melakukan apa ya? Pembulian itu pertama kali ya. Pertama kali kita ngomongin yang sudah ada di sosial media, nggak mau yang nggak ada videonya, ya. Itu.
Jangan kemana-mana. Kita tuh ngomongin yang sudah ada di upload di sosial media gitu, bukan yang nggak ada videonya, nggak ada buktinya, ya kan. Sebentar ya teman-teman, ada peringatan lagi ini. Nah, itulah teman-teman, bukannya saya nggak mau keras gitu ya, tapi di sini selalu kena peringatan ya. Karena mereka tuh kalau mampir ke sini pasti cuma ninggalin report aja. Padahal di sini kita nggak ada ya, nggak ada mereka gitu. Sebentar ya teman-teman. Bisa apa? Ya itu kalau buktinya di persidangan ya silakan gitu. Kalau Anda pengen permasalahan itu berbalik secara langsung ya, harusnya kemarin langsung dikeluarkan buktinya biar netizen itu bisa menilai. Loh kalau buktinya nanti di persidangan ya kan telat. Kalau Anda enggak apa kalau kalian tuh pengen netizen tuh mikir ya kan. Gimana netizen mau mikir? Yang soalnya yang kita nilai itu yang ada di sosial media gitu loh, bukan pembuktian secara formal saja apa omongan doang gitu. Kalau pengen dinilai sama netizen ya keluarin aja buktinya gitu loh. Aduh. Kalau kita ini sebagai netizen hanya bisa menilai ya. Kita sebagai netizen yang menggunakan akal sehat nih ya, melihat kejadian seperti itu parahnya, ya kita punya hati juga gitu kan. Nah, kalau netizen tuh hanya bisa memberikan sanksi sosial saja kalau membuktikan yang bersalah itu ya nanti di kepolisian gitu loh untuk si pelaku ini dapat hukuman gitu. Bentar ya teman-teman, ini aduh kena peringatan terus ini. Jadi permasalahan yang beberapa waktu lalu yang kalian giring seolah-olah Yaimim itu selalu mengganggu ya. Jangan merasa itu dikait-kaitkan dengan permasalahan yang lalu-lalu ya, yang sudah terjadi. Itu kan bentuk mirroring Yaimim aja, karena apa? Karena yang mereka lakukan ya, itu nggak sebanding apa yang ya, maksudnya yang Yaimim lakukan ke mereka itu nggak sebanding ya sama perlakuan mereka ke Yaimim gitu. Video Yaimim dicuri ya secara apa data pribadinya dicuri ya kan, terus disebar keluaskan. Tuh, gimana gak orang marah coba, ya kan? Bang, si Suhar itu udah di flag TikTok pelaku mengujar bencian, makanya kena peringatan. Oh, iya makanya nggak boleh nyebut itu ya, pekerja. Iya, kayaknya ada kata-kata yang memang nggak boleh diucapkan mungkin ya. Iya. Makanya kena peringatan terus kan ini. Iya, makanya aku coba singkat si S gitu kan. Karena ini kadang gimana itu? Ya aku sih nggak masalah ya kan. Kena PL gak ada penontonnya gitu kan. Ya itu udah makanan sehari-hari ya kayaknya. Tiap hari kayaknya TikTokku kena PL terus. Harus pahami psikologi Yamim kenapa akhir-akhir ini beliau manuver mereka pantas kok dibalas lebih harus.
Iya, benar benar benar. Itu bentuk mirroring aja karena nggak yang Yamim lakukan juga nggak sebanding yang sama perilaku mereka ke Yamim kan. Coba kalau kita putar ulang video-video yang kemarin-kemarin itu, yang viral awal-awal itu coba. Mereka pasti ngamuk-ngamuk tuh kalau aku puterin di sini, ya kan? Iya, makanya aku bilang nggak sebanding gitu. Iya iya bener Bang Borden. Aduh. Ya bentuk candaan aja Kak Ziza, ya kan? Ya namanya orang tua ya kan. Dia kemarin ya itu bisa jadi ya memang itu traumatik ya. Nah, jadi dalam hatinya itu masih punya unek-unek nih. Ini orang harus dikasih pelajaran ini. Nggak bisa. Udah keterlaluan ya. Mungkin Yaimim kemarin kan nggak terlalu dan beliau sendiri mengaku juga nggak tahu TikTok kan. Tapi setelah tahu TikTok, setelah review video-videonya itu kan, wah ternyata separah ini ya perlakuan mereka di sosial media gitu kan. Maksudnya yang sudah diupload di sosial media gitu. Bukan begitu bang, maksudnya itu ngadepin orang gila memang harus sedikit gila bang. Bukan ku kasih pelajaran kalau menurut aku bahas tasawuf itu menghisap, bukan untuk kasih pelajaran kalau menurut aku. Oh, bahasa tasawufnya itu menghisap. Iya. Ya, mereka tuh masih ini ya teman-teman ya. Masih menuduh saya seolah-olah saya ini adalah konten kreator bayaran dari Yaimim. Ya Allah ya Rob. Gitu lah ya. Mereka tuh kayak nggak ada ini. Saya live-nya kelihatan seperti ini ya di dalam studio ya kan. Seperti memang influencer terorganisir ya kan. Waduh, salah besar ya teman-teman ya. Itu aku udah pastikan mereka tuh fitnah kalau memang menuduh saya, wah bang kontraknya masih lanjut ya. Nah, aku tahu arahnya kemana gitu kan, karena kemarin mereka kan bahas-bahas soal content creator bayaran kan. Itu ya, aku sudah bisa pastikan mereka tuh fitnah itu kalau menuduh saya sebagai content creator bayaran Yaimim. Jelas loh itu ya. Iya, ya kita live-nya memang kayak gini kok, mau gimana lagi ya kan. Ya kalau mereka fitnah ya mereka lah yang menanggung nanti kan. Nah, terus pahalanya untuk aku lah mereka ya kan. Iya, ya kalau aku sih nggak pernah ngerasa tersinggung ya. Kalau ada mereka bilang ada konten kreator bayaran, aku ya nggak pernah merasa ya kan. Karena memang aku bukan konten kreator bayarannya Imim, ya kan. Aku sama kayak teman-teman netizen di bawah gitu. Sama, tergerak aja gitu, tergerak sendiri, bukan bukan dibayar. Ya Kak GZ. Thank you Kak semangatnya. Kak GZ ditinggal di mana ya?
Kok lama proses hukumnya, Bang? Ya mungkin karena yang dilaporkan tuh banyak, mungkin loh. Saya nggak tahu juga. Karena kalau lihat dari berita, gelar perkara sekali lagi itu ada penetapan sepertinya loh. Nah, itu Bang Dino juga sudah ini ya. Kalau mereka nggak jadi TSK, Bang Dino mau jualan cilok katanya kan. Itu. Itu kita pokoknya tinggal santai-santai aja lah sekarang tuh karena sudah diyakinkan sama Bang Dino kok. Ya kan? Gimana lagi? Aduh. Baru Celing tiba di sini habis nyimak Komal sebelah saya Indonesia baru oh Indonesianya bagian mana maksudnya kan Indonesia kan luas Indonesia Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah ya kan Sumatera ujung-ujungnya ribut. Makanya kalau mereka bahas aku apa kemarin kan aku katanya dibahas pengecut katanya kan nggak bikin room lah kalau saya mau bikin room kalau mau kemana-mana nggak pakai akun palsu bukan orang pengecut dong yang pengecut itu mereka-mereka yang punya akun palsu mereka mau menghujat tapi pakai akun palsu nggak mau pakai akunnya mereka sendiri kenapa karena pengecut kalau saya mau mampir kemana-mana pakai akun asli ya kan suka-suka saya mau komentar apa ya kan. Pokoknya aku tak busere ya memang. Apa busere? Aku tak busere ya ini maksudnya gimana? Hmm. Iya kami gitu kok Kak Siti. Kami mah ambil baiknya buang buruknya karena kami lagi mengawal kasus yang sedang bergulir gitu loh. Karena kemarin kasusnya kan memang kalau kami lihat itu parah banget kan soal persekusi itu. Nah, kami itu hanya mengawal itu aja gitu sampai selesai. Nggak mau oh, digiring kemana-mana gitu. Iya, pokoknya bukan bagian musernya Yemim ya. Iya, iya, iya. Ya kalau kita mah tergerak bebas gitu. Nggak ada yang ngikat gitu kan. Kita mau berkomentar apa aja ya suka-suka kita gitu loh. Kita sebagai netizen karena gimana ya? Prihatin aja gitu di sosial media disuguhi dengan tontonan yang nggak bisa dijadiin tontonan gitu. Tuntunan maksudnya. Dan urusan pribadi apa bertetangga dibawa ke ranah publik ya kan ya kalau udah dibawa ke ranah publik itu ya sudah melibatkan netizen jadi jangan baper juga kalau dikomentarin netizen gitu kan karena netizen punya hak juga mau ngebela siapa aja gitu loh kalian ngebela si S juga kami nggak ngaco kok nggak ngaco-ngacoin kalian juga ya kan netizen itu mau ngedukung siapapun juga boleh-boleh aja gitu. Iya kalau Kalau masalah tanah, Yamim diusir dari rumahnya sendiri, ya itu kan proses hukum juga gitu kan. Karena apa? Negara aja nggak bisa ngusir kita dari tanah kita sendiri, apalagi SHM ya kan. Itu. Nah ini RT RW bisa pula ya mengusir ya kan. Negara aja nggak bisa mengusir kita loh. Tanpa ini kan ada alasan-alasan ataupun ganti rugi segala macam.
Satu kampung udah jadi makar. Betul dari aku dewe Kak Aura pernah ke framing meski dibilang yang bela Yemi itu rada-rada ya abaikan saja lah gitu. Iya, biarkan saja mereka mau ngata-ngatain kita. Halo Mama Ria. Waduh Mama Ria nih lama nggak muncul ini. Mama Ria kemarin ada di senggol-senggol sebelah loh. Kenapa ya? Yang jeruk-jeruk itu loh, jeruk itu kok kenceng banget nyebut Mama Ria kemarin tuh. Kampus datengin, ponpes mantan istri juga didatengin, niat banget ya. Niat, gimana gak niat ya? Pokoknya, oh sibuk ya Mama Ria, iya. Pokoknya berkah selalu ini salonnya Mama Ria lagi rame kayaknya kan. Biasalah dia berusaha laporin saya karena dia ada bukti di Mama. Maksudnya soal apa Mama dilaporin? Bang Borin apalagi cuma nebang pohon, nebang pohon iya. Nebang pohon aja dimasalahin ya kan. Bakar ban dimasalahin. Mereka bakar sajadah aja suka-suka mereka ya kan. Karena ada yang ngompor-ngomporin emak-emak dikompor-komporin ya meleduk karena ada yang iya meleduk ya. Iya 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 iya. Iya Maria keren, luar biasa loh. Ada kemarin aku dapat info ada 23 influencer yang sudah maksudnya TikToker ataupun netizen yang sudah di eh, somasi ya. Infonya loh, infonya. Iya Kak Citi. Waalaikumsalam Kak Mia. Iya silakan nyimak. Ini live aku bentar lagi mati sendiri ya teman-teman. Aku nggak matiin tapi mati sendiri ya. Karena aku kena PL. Padahal nggak ada tuh ya aku berkata-kata kasar loh. Somasi cuma peringatan mau lapor kehabisan tenaga dia. Kalau somasi ya kan tinggal balas aja kan mama. Iya kan. Kalau di somasi ya bales ya kan. Apa yang mereka tuduhkan ya kita kan punya alasan ya kan. Punya eh, pandangan sendiri ya. Kenapa bisa berkomentar ya kan. Kita mah nggak seperti mereka ya. Nyerang pribadi gitu. Yang kita komentarin itu perilaku mereka. Mereka itu ada banyak ya. Nah, perilakunya ya teman-teman bisa lihat lah di sosial media kemarin kan. Jadi mereka tuh kalau kita fokus ke pembahasan yang seperti persekusi itu ya mereka tuh nggak terima teman-teman ya. Maunya kita tuh digiring dengan permasalahan yang nggak ada apa ya, nggak ngaruh dengan proses hukum yang berjalan gitu. Mereka berperan ya, iya. Kak isi. Aduh. Polisi ngakak dia kasus laporin banyak orang kita cuma nanggepi polisi. Iya, ya biar kelihatan aja ini apa, biar ada kesibukan aja mereka ya kan. Karena ini kan cuman satu orang aja, Yaimim kan. Jadi nyari-nyari tameng, nyari-nyari orang-orang lain ya kan. Siapa ini yang bisa dilaporin lagi kan, biar banyak laporannya. Waduh, Masya Allah, terima kasih Mama Ria, berkah selalu. Ya Allah, ini nggak tahu ini kenapa ini live saya nih ya. Karena bentar lagi
meninggoy ini teman. Bentar lagi mati sendiri dia karena kena peringatan. Di Surabaya juga Kak, maksudnya soal lahan parkiran ya. Waduh, kayaknya di mana-mana ya. Karena banyak banget yang datang ke sini ngomong kalau ya plat M itu banyak juga yang kalau lihat lahan kosong aja, pokoknya langsung di ini tempatin gitu. Mereka anggap tanah dari Tuhan gitu kan. Iya, Bang Mardhani. Kamu sehat Pak Jaki. Tapi memang Bang Jaki harus cari temen ini sih ya, amunisi lain ya kan. Karena apa? Karena yang dilaporkan Yai Mim itu kan ada 17 orang kan. Jadi masa Bang Jaki sendiri yang nanganin kan nggak mungkin. Kasihan Bang Jaki kan. Ya itu kan tetangganya. Coba teman-teman ya, kita melihat tindakan-tindakan persekusi itu dibenarkan atau enggak gitu, ya kan? Jangan merasa merasa terzolimi lah ya, jangan merasa terzolimi ya kan. Di situ terlihat jelas di video itu kan yang dijadikan barang bukti di kepolisian kan itu, yang kita nilai juga itu, ya kan? Kita untuk bisa melihat siapa si S itu nggak harus mengenal sebelum jauh sebelumnya kan. Justru dari video-video yang dia upload sendiri ya kan, kita bisa melihat siapa si S sebenarnya gitu kan. Nah, kan ini kan kasusnya sudah dibawa ke ranah hukum, ya udah ikutin aja gitu. Kalau kami tuh nggak ada kayak kalian para pendukung S di Komal-Komal sebelah itu kan. Di Komal sebelah itu suka-suka mereka terlalu parah banget ya kalau udah ngata-ngatain orang itu. Kalau kita teman-teman coba dari tadi kita ada ngata-ngatain terlalu parah nggak ngata-ngatain mereka tuh enggak kan? Kita fokus ke permasalahannya loh. Aduh, pokoknya semoga Mama Maria selalu dilindungin ya. Teman-teman, mohon maaf ya teman-teman. Ini aku harus ini live-nya bakalan mati sendiri ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin nanti aku bakalan sambung lagi ya. Gak tahu kenapa ini. Iya di sini nggak pernah body shaming kok teman-teman yang mampir ke sini juga. Saya di sini ngebahasnya santai kan teman-teman. Nggak ada tuh urat gang, nggak ada. Iya. Nggak ada tuh kita otot-ototan, nggak ada kan. Makanya aku mencoba untuk tidak menaikkan orang-orang dari mereka ya teman-teman. Nanti ujung-ujungnya berantem juga bebek atau ya. 34 detik lagi nih. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah sudi mampir ke sini mau diskusi bareng, dan terima kasih buat Mama Maria, Kak Lia, Kak Bang Bordan dan semuanya lah Kak Isi.